Soal nomor 11 kita lanjutkan ya. Di video kedua ini kita masih berfokus pada materi integritas, di mana kita tahu bahwa integritas itu menjadi hal yang sangat penting di dalam penerimaan pegawai ataupun di dalam hal-hal yang lainnya, karena integritas nanti akan mencerminkan diri seseorang dan juga akan menjadi sumber tingkah lakunya, sumber tindakannya, dan bahkan sumber ucapan-ucapannya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 11 ya. Soal nomor 11, integritas berdasarkan kompetensi KPK memiliki pengertian bahwa ini ada kata kompetensi KPK ya. A. Bertindak sesuai perkataan dan tindakan sesuai dengan nilai secara konsisten. B. Mutu, sifat, dan keadaan yang digambarkan secara utuh untuk memancarkan kewibawaan. C. Patuh pada kode etik dalam perkataan dan perbuatan. D. Berkepribadian utuh yang merujuk pada nilai moral dan etika. E. Kepribadian yang membawa marwah bangsa dan negara sebagai identitas nasional. Kembali lagi kita garis bawahi yaitu kompetensi KPK, berarti ini bersumber dari KPK ya. KPK itu ada sebuah program namanya adalah PAK, yaitu pendidikan anti korupsi. Di situ akan dibahas sangat panjang, sangat lebar tentang nilai-nilai integritas. Jumlahnya nanti akan ada 9 nilai. Dan pengertian integritas yang ada di modul itu adalah yang A, yaitu bertindak sesuai perkataan dan tindakan sesuai dengan nilai secara konsisten. Ini menurut dari pendidikan anti korupsi KPK. Tetapi kalau menurut KBBI itu yang B. Yang B ini adalah menurut KBBI, yaitu mutu, sifat, dan keadaan yang digambarkan secara utuh yang memancarkan kewibawaan sebuah lembaga atau kewibawaan seseorang. Nah itu ya, kita kembali lagi pada pertanyaannya, yaitu kompetensi KPK. Oke, begitu ya teman-teman. Soal nomor 12, ada 9 nilai integritas dalam anti korupsi yang terbagi dalam 3 aspek, yaitu A. Inti, sikap, dan etos kerja. B. Personal, perilaku, dan norma. C. Kepribadian, agama, dan etos kerja. D. Nilai, norma, dan kepribadian. E. Inti, personal, dan sikap. Nah ini kembali lagi teman-teman dapat membaca yang namanya buku panduan pendidikan anti korupsi dari KPK. Itu silahkan teman-teman dapat mengunjungi websitenya. Kalau tidak mengunjungi websitenya, silahkan ketik saja di Google 9 nilai integritas KPK gitu saja. Nanti teman-teman akan mendapatkan link untuk mendownload berupa modul yang formatnya PDF. Di sana nanti akan ada 3 aspek, yaitu yang A, yaitu ada aspek inti, sikap, dan etos kerja. Dari ketiga aspek itu nanti akan dipecah menjadi 9 nilai. Yang pertama yaitu harus jujur. Ini modal utama untuk menjaga integritas. Kedua, harus peduli. Ketiga, itu adalah mandiri. 4, itu disiplin. 5 adalah tanggung jawab. 6 adalah kerja keras. Dan yang nomor 7 sederhana. 8 itu berani. 9 dan yang terakhir adalah adil. Inilah 9 nilai integritas yang ada di dalam buku panduan dari KPK. Pertanyaannya datang begini, kenapa kok kita mengacunya pada KPK? Ya jawabannya sederhana. Lembaga negara yang paling dalam menyorot tentang integritas itu hanya KPK. Ketika orang integritasnya rusak, dia tidak mempunyai integritas seperti 9 nilai ini,
maka itu sangat dimungkinkan dia akan melakukan yang namanya korupsi. Korupsi itu diartikan sebagai apa? Bukan sebagai mencuri uang, tapi sebagai perusakan. Jadi korup itu artinya kan rusak, bukan mencuri uang. Hanya saja salah satu bentuk perusakannya adalah mencuri uang. Ada yang lain, misal menyalahgunakan wewenang, nepotisme, dan juga yang lain-lainnya ya. Oke, seperti itu. Silahkan sekali lagi teman-teman dapat mengunjungi websitenya KPK Go ID. Soal nomor 13, berdasarkan Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 pasal 13, KPK memiliki kewenangan terhadap penyelenggara negara atau PN dalam A. Pelaporan tindakan korupsi, B. Penindakan tindakan korupsi, C. Pendaftaran dan pelaporan kekayaan penyelenggara negara, D. Audit penyelenggara negara, E. Menyadap komunikasi penyelenggara negara. Nah, ini kalau kita mengacu pada pasal 13 ya di Undang-Undang KPK yang lama ya, teman-teman juga tahu bahwa Undang-Undang KPK yang sekarang sudah direvisi, dan jujur saya belum membacanya secara detail. Kalau mengacu yang tahun 2002 ini, pasal 13 itu berbunyi adalah pendaftaran dan juga pelaporan kekayaan penyelenggara negara. Jadi penyelenggara negara itu setiap 1 tahun sekali dia harus melaporkan kekayaannya kepada KPK, sehingga KPK tahu apakah ada yang aneh atau ada yang namanya anomali terhadap harta dia. Misal ada seorang pegawai yang posisinya hanya misal 2A, tapi hartanya sampai miliaran. Nah, itu kan ada sebuah keanehan. Apakah uang itu dari uang usaha, uang warisan, atau uang dari mana, kan itu harus dicek. Nah, cara mengeceknya adalah melalui laporan kekayaan penyelenggara negara, dan yang mengecek itu adalah KPK. Beda dengan yang D. Kalau yang D itu audit penyelenggara negara itu oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Ini memeriksa lembaganya. Kalau KPK itu bisa lembaga, bisa pribadinya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Soal nomor 14, KPK sebagai lembaga khusus tindak pidana korupsi memiliki andil dalam perkara korupsi, terutama dalam bidang A. Penuntutan, B. Penyidikan, C. Penuntutan sekaligus penyidikan, D. Pemutusan perkara, E. Penyidikan sekaligus pemutusan perkara. Ini jawaban yang paling tepat adalah yang C. Jadi KPK itu dapat menuntut sekaligus melakukan penyidikan. Jadi yang A ini benar, tapi ada yang lebih lengkap. B ini juga benar, ada yang lebih lengkap, yaitu yang C. Kalau yang D ini salahnya adalah di pemutusan perkara. Ini ada di pengadilan. Pemutusan perkara itu yang memutuskan adalah pengadilan atau hakim yang bertugas. KPK tidak boleh memutuskan perkara. Mereka hanya boleh melakukan penuntutan saja. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, soal nomor 15, penegakan hukum khusus tindakan korupsi menganut asas A. Lex specialis derogat legi generali, B. Lex superior derogat legi emperor, C. Equality before the law, D. Lex posterior derogat legi priori, atau E. Lex imperfecta. Nah, ini bukan sebuah hal yang susah. Jika teman-teman sering mendengarkan diskusi para pakar tentang korupsi, itu akan sering keluar istilah ini ya, yaitu yang A. Lex specialis derogat legi generali. Artinya apa? Bahwa peraturan khusus menggantikan peraturan umum. Sehingga kita ingat bahwa KPK itu diberikan tugas untuk menghilangkan korupsi, dan korupsi itu di Indonesia dianggap sebagai kejahatan khusus, membutuhkan tindakan khusus, sehingga dimunculkanlah yang namanya Komisi Pemberantasan Korupsi.
KPK khusus untuk menuntaskan masalah korupsi. Oke, seperti itu ya teman-teman. Soal nomor 16, keutamaan seorang ASN sebagai pejabat publik harus berintegritas tinggi pada nilai A. Kejujuran, B. Kedisiplinan, C. Tanggung jawab, D. Kepedulian, E. Pelayanan publik. Ini jawabannya adalah yang A. Kejujuran. Kenapa kok kejujuran? Seperti ini alasannya. Jujur itu artinya adalah ucapan itu akan sama dengan tindakan, akan sama dengan pikiran. Nah, seperti ini akan sama. Sekarang ketika ASN itu mau dilantik, dia akan membacakan yang namanya sumpah. Di sumpah itu nanti akan tertuang tentang disiplin, tentang tanggung jawab, akan tentang peduli, tentang melayani publik. Nah, jadi yang paling penting itu adalah jujur. Ketika seorang pegawai itu jujur dan dia sudah disumpah, maka yang lainnya akan mengikuti. Kedisiplinan, tanggung jawab, peduli, melayani publik itu akan mengikuti. Nah, itulah kenapa yang paling tinggi itu adalah kejujuran. Kita lanjut ke soal nomor 17. Soal nomor 17 ya, soal nomor 17, sumpah setia terhadap NKRI dan Pancasila merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pejabat negara. Dasar sumpah tersebut bagi seorang ASN adalah dasar sumpahnya apa gitu ya. Yang A. Pancasila sebagai wawasan hidup bangsa. Yang B. Pejabat negara harus setia terhadap NKRI. C. Pancasila merupakan landasan hukum bangsa. D. NKRI dan Pancasila adalah warisan budaya bangsa. Yang E. Pancasila penting dalam membentuk perilaku ASN. Ini yang paling pas itu adalah yang A, yaitu Pancasila sebagai wawasan hidup bangsa dan juga Pancasila sebagai pandangan hidupnya di sini ya. Pandangan hidup atau ideologinya. Inilah yang mendasari sumpah jabatan seorang pegawai negara. Kalau yang C ini lebih kepada penegakan hukum. Sedangkan yang D ini malah tidak jelas. Iya betul, ini ada sebagai warisan. Tapi selain dari warisan kan ada yang lebih penting, yaitu sebagai dasar negara. Kalau yang E ini juga iya, Pancasila penting dalam membentuk perilaku, tapi bukan yang paling dasar. Yang paling dasar itu adalah yang A. Pancasila sebagai wawasan hidup bangsa atau pandangan hidup atau ideologi bangsa. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Soal nomor 18. Integritas selalu berkaitan dengan kredibilitas, di mana kredibilitas menyangkut tentang keterampilan atau kemampuan, sedangkan integritas berkaitan dengan A. kepribadian, B. hati, C. perilaku, D. skill atau E. pengetahuan. Nah, kita cek di soal ya, kredibilitas itu berkaitan dengan kemampuan, berarti integritas bukan bagian dari kemampuan. Apa sebenarnya? Ya, jawabannya mungkin teman-teman tidak akan menyangka. Jawabannya adalah yang B, yaitu hati. Ini adalah belahan dari kredibilitas. Ibarat mata uang, sebelahnya itu kredibilitas, muka sebelahnya itu adalah integritas. Kredibilitas itu menyangkut kemampuan yang terlihat berupa skill, pengetahuan, perilaku. Sedangkan kalau integritas itu berkaitan dengan hati. Intinya, kalau hati ini berkaitan bukan dengan kemampuan, tapi sesuatu yang tidak terlihat secara nyata seperti kejujuran. Ada lagi berkaitan dengan hati, yaitu komitmen. Ini tidak ada hubungannya dengan kemampuan kalau kejujuran dan komitmen ini. Ada juga tentang mutu kerja dia. Ada juga sifatnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan integritas yang bersumber pada hati. Oke, kita lanjut ke soal nomor 19.
Oke, soal nomor 19. Maksud dari etika penegakan hukum berkeadilan adalah A. Menumbuhkan tertib sosial, ketenangan, dan peraturan hidup bersama. C. Mengingatkan kesadaran hukum bagi sesama tanpa pandang bulu. D. Persamaan di muka hukum. C. Persamaan di muka hukum. D. Kepastian hukum bagi seluruh warga negara. E. Bersumber pada Pancasila demi tercipta keadilan sosial. Nah, ini perlu kita garis bawahi, yaitu apa sih tujuan adanya hukum itu? Apa hukum keadilan itu fungsinya? Nah, fungsinya itu adalah untuk menumbuhkan tertib dan juga ketenangan. Ini fungsi hukum itu. Selama negara itu tertib dan tenang, maka hukum itu sudah berlaku atau berjalan dengan baik. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang A, yaitu menumbuhkan tertib sosial, ketenangan, dan peraturan hidup bersama. Seperti itu. Lanjut. Oke, lanjut ke soal nomor 20. Efektivitas penyelesaian tindak pidana korupsi oleh KPK dilakukan melalui A. Pendidikan anti korupsi sejak dini. B. Operasi tangkap tangan. C. Regulasi hukum dan lembaga anti korupsi. D. Survei lembaga negara. E. Sosialisasi bahaya laten korupsi. Efektivitas itu artinya adalah, itu bisa dianggap mudahnya begini: hemat waktu dan juga biaya. Apa ini? Jawabannya adalah yang B, yaitu operasi tangkap tangan. Kenapa yang OTT? Karena ketika OTT ini terjadi, maka secara hukum tidak dapat dibantah oleh pelakunya. Tidak dapat dibantah oleh pelakunya, sehingga akan jelas dapat dilakukan penindakan. Ini sangat efektif sekali, tidak perlu melakukan debat-debat yang tidak perlu, karena sudah jelas OTT atau tertangkap ketika melakukan tindak pidana korupsi, seperti itu ya. Oleh sebab itu kita sering sekali ya akhir-akhir ini mendengar KPK melakukan OTT. Ya, memang tujuannya itu adalah yang paling efektif dalam mementaskan atau menuntaskan korupsi di Indonesia. Oke, demikian video kita di bagian kedua ini. Kita akan melanjutkan ke video ketiga, nanti kita bahas soal nomor 21 sampai dengan soal nomor 30. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya ya.